Indonesia sehat. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan dan memberlakukan social distancing selama masa pandemi COVID-19. Social distancing ini berlaku untuk semua orang, untuk semua kalangan, dan untuk sementara waktu. Sekali lagi, untuk sementara waktu. Hal ini tentu bertujuan untuk kebaikan kita bersama, demi kesehatan kita bersama. Itu sebabnya setiap kita diminta untuk memperhatikan jarak yang aman antara satu dengan yang lain. Kita diminta untuk tidak membuat atau menghadiri keramaian-keramaian. Kita juga diminta untuk beribadah di rumah. Garis bawahi, beribadah. Berkaitan dengan himbauan pemerintah tersebut di atas, saya ingin berbagi kepada kita sekalian mengenai pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip berkaitan dengan menjalankan ibadah walau sifatnya di rumah. Beberapa prinsip penting menurut saya perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah ibadah adalah cara orang percaya untuk mengungkapkan kasih dan komitmennya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ada banyak cara yang sering dipergunakan seseorang untuk mengungkapkan kasihnya serta komitmennya kepada Allah. Salah satunya berdoa, mempersembahkan nyanyian-nyanyian syukur atau kidung pujian kepada Tuhan Allah. Kemudian juga mengucap syukur, membaca dan merenungkan firman. Kemudian memberi, bersaksi, mentaati firman, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, bukankah semua hal-hal yang barusan saya sebutkan terdapat dalam ibadah? Itulah sebabnya saya menyampaikan bahwa ibadah adalah cara bagi orang-orang percaya untuk mengungkapkan kasih dan komitmennya kepada Tuhan Allah. Yang kedua, yang perlu kita pahami dalam menjalankan ibadah walau sifatnya di rumah, prinsip penting kedua adalah melalui ibadah kita memuja Sang Pencipta. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24, kalimatnya berbunyi begini, saya baca untuk kita sekalian. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Artinya apa? Ayat Alkitab ini mau menjelaskan kepada kita sekalian, apakah ibadah itu diadakan di gedung mewah, megah, atau di gedung sederhana? Apakah ibadah diadakan di gedung gereja ataupun di rumah? Bagi Tuhan itu tidak masalah, sebab kita tidak memuja gedung, tetapi kita memuja Allah. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 20 berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana saja, asal 2-3 orang tersebut berkumpul atas nama Tuhan Allah, Dia ada di sana. Lalu yang ketiga, prinsip penting yang perlu kita pahami dalam menjalankan ibadah, termasuk di rumah-rumah. Yang ketiga adalah ibadah di rumah tidak bertentangan dengan hukum penyembahan. Saya ulang sekali lagi, ibadah di rumah tidak bertentangan dengan hukum penyembahan. Kitab Injil menyampaikan kepada kita sekalian bahwa hanya ada 2 syarat yang sah untuk melakukan kegiatan ibadah atau penyembahan. 2 syarat yang sah menurut firman Tuhan tersebut dikemukakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, yaitu menyembahnya dalam roh. Yang kedua, dalam kebenaran. Artinya, Allah tidak pernah merasa terganggu, Allah tidak pernah merasa tidak senang oleh bermacam-macam gaya penyembahan atau model peribadatan yang kita lakukan.
Allah tidak pernah terganggu dengan semua itu. Yang penting adalah kita melakukan ibadah dan penyembahan tersebut dalam roh dan dalam kebenaran. Yang keempat, prinsip penting yang perlu kita ketahui dalam menjalankan ibadah, termasuk ibadah di rumah, adalah kuasa kehadiran Allah dapat dirasakan melalui khotbah yang disampaikan. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, pada saat Petrus berkhotbah di hari Pentakosta itu, Alkitab melaporkan maka ada 3.000 orang yang bertobat dan diselamatkan. Mengapa 3.000 orang diselamatkan? Karena mereka merasakan kehadiran Allah melalui khotbah yang disampaikan oleh Petrus pada kala itu. Berargumen adalah penting. Memiliki intelektual yang luar biasa juga penting. Tetapi hanya kehadiran Allah sajalah yang membuat orang-orang hatinya melunak, hatinya berubah, dan mereka diselamatkan. Jangan sampai tidak beribadah besok. Ajak pasangan, suami atau istri, anak-anak, dan nikmatilah hadirat Tuhan bersama dengan keluarga. Sampai berjumpa. Kami informasikan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa ibadah raya tanggal 29 Maret 2020 akan diadakan secara live streaming di Facebook pribadi Bapak Gembala Jemaat atas nama Ruben Yonatan. Adapun langkah-langkah untuk mengikuti ibadah dimaksud sebagai berikut. Sebagaimana ibadah raya biasanya, siapkanlah diri saudara dengan berpakaian sopan dan rapi. Kemudian ajaklah seluruh anggota keluarga saudara untuk duduk dengan tertib, jangan berbaring dan melakukan aktivitas lainnya. Siapkan Alkitab, buku catatan, paket internet yang cukup untuk mengakses seluruh rangkaian ibadah, baik melalui handphone maupun laptop. Silahkan mengakses Facebook atas nama Ruben Yonatan. Kemudian persiapkan hati saudara dengan sungguh-sungguh. Berpartisipasilah selama ibadah berlangsung, baik saat doa, pujian penyembahan, maupun dalam meresponi firman Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening 3274 0103 0886531 BRI atas nama Gereja Bethel Indonesia Live Free. Atau bisa juga dengan memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop untuk kemudian diserahkan ke kantor gereja. Demikian langkah-langkah untuk mengikuti ibadah online Gereja Bethel Indonesia Live Free Brastagi. Tuhan Yesus memberkati.